Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami dari kelompok 7 akan menyampaikan judul makalah kami yang berjudul Promosi Layanan Informasi. Baik, saya Indani Laviana akan menjelaskan tentang definisi promosi layanan informasi. Nah, sebelum kita mengetahui definisi promosi layanan informasi, sebaiknya kita akan mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan promosi. Nah, promosi itu adalah mekanisme komunikatif persuasi pemasaran dengan memanfaatkan teknik-teknik hubungan masyarakat. Nah, promosi itu merupakan forum pertukaran antar organisasi dengan konsumen dengan tujuan utama untuk memberikan informasi tentang produk atau jasa yang ditawarkan oleh si organisasi tersebut. Nah, jadi ketika kita melakukan promosi ini, itu ada dua variabel yang terlibat, yaitu yang pertama organisasi yang memproduksi suatu produk atau jasa, dan yang kedua itu adalah konsumen. Ini juga tidak hanya dilakukan hanya sekedar mempromosikan, tetapi juga bisa dilakukan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan atau melakukan ajang-ajang kompetisi untuk masyarakat gitu. Nah, jadi sehingga masyarakat itu lebih mengenal apa fungsi perpustakaan, apa kegunaan perpustakaan tersebut. Nah, selanjutnya untuk tujuan dari promosi ini dan cara atau jenis-jenis promosi layanan informasi ini akan disampaikan oleh saya Farhan Yudi dan Anita Hujana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Yudi. Saya akan menjelaskan beberapa pendapat mengenai tujuan dan promosi perpustakaan. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa tujuan promosi perpustakaan itu berbeda-beda. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pendapat dari Andrew dalam Junaidi. Nah, tujuan dari promosi perpustakaan itu sendiri, yang pertama untuk menarik perhatian, yang kedua untuk menciptakan kesan, yang ketiga untuk membagikan minat, ataupun yang keempat memperoleh tanggapan. Nah, tujuan dari promosi perpustakaan itu adalah menggairahkan minat baca. Nah, mengapa dapat dikatakan demikian? Karena dengan adanya promosi perpustakaan itu sendiri, maka pengguna perpustakaan itu tersadar bahwasannya perpustakaan itu sangat penting. Selanjutnya ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Nah, itu menurut pendapat Edsal bahwasannya tujuan promosi perpustakaan itu adalah yang pertama itu memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang adanya pelayanan perpustakaan. Yang kedua, mendorong minat baca masyarakat tersebut untuk datang ke perpustakaan. Nah, dari beberapa pendapat yang saya sebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tujuan dari promosi perpustakaan itu sendiri ialah untuk menambah statistik pengunjung perpustakaan itu sendiri. Karena semakin ramai pengunjung perpustakaan itu, maka citra perpustakaan itu semakin tinggi. Terima kasih. Nah, saya akan menjelaskan mengenai jenis layanan promosi di perpustakaan. Yang pertama itu ada nama dan logo. Sampai saat ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan pustakawan mengenai perlu tidaknya sebuah jasa memiliki nama khas. Jasa perpustakaan perlu sebuah nama yang khas karena nama yang mudah diingat akan mudah diingat oleh pustaka. Jasa perpustakaan, walaupun umum sering tidak mengetahui bahwa jasa baru sebenarnya dikaitkan dengan perpustakaan. Untuk itu, sebuah jasa informasi yang dikenal umum demikian dikenalnya sehingga umum tidak mengetahui bahwa jasa tersebut sebenarnya merupakan bagian jasa perpustakaan. Yang kedua itu poster dan e-file. Poster merupakan sarana murah untuk menyampaikan sejumlah informasi. Poster yang dibuat perpustakaan hendaknya mencatat nama jasa, alamat, nomor telepon, jam buka, jasa apa saja yang ditawarkan, serta dukungan untuk siapa saja. Jadi, pustakawan hendaknya memusatkan perhatian lebih banyak pada desain poster daripada kalimat yang dimuat dalam poster. Poster hendaknya dipasang di berbagai tempat seperti perpustakaan, pusat masyarakat, pertokoan, perhatian diskotek, politik, organisasi, serta tempat apa saja yang merupakan wadah manusia berkumpul. Pustakawan hendaknya mengusahakan agar poster sekecil mungkin, terutama poster yang dipamerkan sepanjang waktu. Kemudian ada e-file berisi keterangan mengenai jasa
agar kata-kata yang dimuat tidak terlalu banyak. Hendaknya pustakawan berpegang pada prinsip kualitas bukannya kuantitas. Leaflet harus bersih, mudah dibaca, serta langsung ke sasaran. Gunakan ilustrasi atau kartun untuk menumbuhkan kalimat. Leaflet juga berfungsi sebagai pencipta citra sekaligus memberikan informasi. Sebagai perbandingan, pustakawan dapat mengambil contoh leaflet bisnis, dan biasanya seringkali ada kalimat atau sedikit sekali kata-kata yang dimuat. Nah, yang ketiga itu ada pameran. Pameran atau peragaan merupakan sarana menyampaikan informasi pada hadirin dalam jumlah besar. Pameran biasanya menyajikan berbagai aspek jasa informasi. Penyajian ini sebaiknya mencakup semua jasa informasi, namun dalam bahasa sederhana. Tulisan harus besar dan jelas serta ringkas. Pameran haruslah bersifat visual, artinya dapat dilihat oleh mata. Karena itu, dalam pameran diikut sertakan foto untuk memberi jasa perpustakaan. Cara lain untuk menyebarkan informasi mengenai jasa perpustakaan ialah dengan ikut serta dalam pameran lain, baik stand peragaan maupun stand yang disertai pustakawan. Pameran sulit dinilai cukup berhasil atau tidak. Apakah cukup berhasil atau tidak? Bila seusai pameran semakin banyak orang yang menggunakan jasa perpustakaan, maka pameran tersebut dianggap berhasil. Yang keempat itu ada media dan video. Media seperti pers, radio, dan televisi merupakan alat penting untuk menyebarkan informasi mengenai jasa perpustakaan. Media mampu mencapai ratusan ribu orang. Dalam publisitas jasa perpustakaan terdapat 3 bentuk, berupa uraian umum mengenai jasa, warta berita, dan iklan. Surat kabar merupakan metode paling lazim dalam mempublikasikan jasa perpustakaan. Pemuatan berita kegiatan perpustakaan dalam surat kabar lebih sering sebagai perkecualian bagi surat kabar mengabarkan kegiatan untuk perpustakaan bukanlah berita. Namun bila berita tersebut merupakan berita yang aneh, seperti kejadian atau permintaan khusus, konflik, gangguan, atau bahaya terdapat perpustakaan, mungkin akan dimuat. Majalah merupakan majalah khusus serta buletin kesiagaan informasi merupakan sarana lain untuk mempublikasikan jasa informasi. Daftar majalah khusus dan buletin kesiagaan informasi dapat diperoleh dari Perpustakaan Nasional. Radio juga dapat dipergunakan sebagai sarana pemencaran informasi mengenai jasa perpustakaan. Perpustakaan dapat menggunakan RRI, Radio Republik Indonesia, radio pemerintah daerah atau radio swasta untuk mengeluarkan pengumuman atau berita tentang kegiatan perpustakaan. Yang kelima itu ada ceramah. Ceramah merupakan cara murah untuk mempublikasi jasa informasi perpustakaan. Ceramah ini dapat diberikan pada berbagai kelompok masyarakat. Walaupun jumlah hadirin terbatas, kesempatan ceramah harus digunakan tidak saja untuk menceritakan jasa tersebut, melainkan juga memperoleh masukan dari hadirin. Kesempatan tersebut dapat juga digunakan untuk membagi-bagikan leaflet, booklet, lembar informasi, dan sebagainya. Nah, yang keenam itu ada iklan. Iklan di sini bukannya iklan surat kabar, melainkan iklan pada tempat yang dilalui umum seperti shelter bis, stasiun kereta api, dan bus, pompa bensin, toko swalayan, dan pusat pertokoan. Apapun metode yang digunakan, yang terbaik untuk menghasilkan promosi tersebut, jasa yang berhasil memenuhi kebutuhan informasi para pemakainya, dan keberhasilan jasa sebuah perpustakaan akan tersebar dari mulut ke mulut. Untuk menjamin bahwa jasa perpustakaan tetap berhasil mencapai sasaran, perlu dilakukan tinjauan dan kajian. Nah, baik, begitu saja penjelasan mengenai